Melinda mengungkap fakta lain di balik video permintaan maaf Ferry Irawan. Diketahui video viral yang sudah beredar di media sosial terkait Ferry Irawan yang memohon-mohon hingga bersujud di hadapan Vena Melinda. Hal tersebut disampaikan Vena Melinda selesai menjalani pemeriksaan dan penyerahan bukti tambahan. Diketahui Vena Melinda didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris menyambangi Polda Jawa Timur pada Kamis 26 Januari. Vena Melinda pun mengungkap fakta lain di balik video permohonan maaf Ferry Irawan tersebut. Mulanya, Vena menceritakan peristiwa yang terjadi pada 8 Januari 2023. Meski Vena Melinda mengalami pendarahan pada hidungnya, namun Ferry Irawan masih tidak mengakui perbuatannya. Saat itu, Vena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari sang suami. Justru ia mengkhawatirkan keselamatannya dan anak-anaknya, terutama Vania yang masih berusia 6 tahun. Saat momen itulah, Vena Melinda membulatkan tekadnya untuk melaporkan dugaan KDRT tersebut. Vena Melinda pun langsung menyelesaikan BAP pertama di Polres Kota Kediri sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu pun Ferry Irawan telah meminta maaf kepada sang istri. Vena pun telah menerima permintaan maaf tersebut, namun sejatinya hal itu bukanlah yang diinginkan wanita berusia 50 tahun itu. Rupanya Vena Melinda hanya ingin jika Ferry Irawan mengakui kesalahannya. Vena Melinda mengatakan Ferry Irawan belum mengetahui kesalahannya ketika mereka berada di Polres Kota Kediri. Sehingga Vena Melinda terus melanjutkan dugaan kasus KDRT ke pihak yang berwajib. Meskipun BAP milik Vena sudah lengkap, namun ia tetap melakukan visum tambahan guna melengkapi hasil visum yang pertama. Bukti tambahan itu telah diserahkan ke Polda Jawa Timur pada Kamis 26 Januari. Pada kesempatan ini, Vena Melinda juga menyerahkan barang bukti berupa rekam medis untuk BAP tambahan. Kemudian Hotman Paris juga nampak berterima kasih kepada pihak kepolisian Mapolda Jawa Timur. Hotman Paris dengan tegas mengatakan jika ia memohon untuk tak mengeluarkan Ferry Irawan. Terakhir ketemu tanggal 9 Januari. Yang dia minta ketemu kan ke penyidik? Minta ketemu. Waktu itu difasilitasi di ruang kanit ya Polda Jawa Timur. Ini sudah kedua kalinya dia mengaku bersalah. Apa dia bilang di situ waktu ketemu tanggal 9? Jadi yang pertama minta maaf itu dilakukan setelah saya bikin BAP yang pertama di Kapolresta Kediri jam 10 malam lebih ya. Jadi waktu itu Ferry menemui saya, kemudian memeluk saya dan meminta maaf. Pada saat itu saya memang masih shock, saya masih benar-benar sedih luar biasa. Tapi saya nggak mengucapkan satu patah kata apapun karena saya sendiri udah hampir pingsan, karena saya nggak makan dari jam 6 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di Polda tanggal 9 Januari itu sekitar pukul 2 atau 3 siang, saya udah agak lupa. Pada saat saya selesai menyelesaikan BAP yang kedua, kemudian dia minta ketemu sama saya. Tapi karena saya sudah lebih siap, saya hanya bilang, saya mau bertemu kalau Ferry mengakui kesalahannya. Karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya, kalaupun kilaf mungkin saya bisa memaafkan. Jadi saya tanya tujuannya ketemu apa. Dan dia waktu itu bersimpuh, dia bilang dia minta maaf. Saya bilang, akuin gak kalau Abi sering piting saya sama dia. Abi akuin. Dia masih berpikir ya gitu. Yang menyaksikan banyak, tapi saya memang tidak merekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Jadi yang menyaksikan ada hampir 10 orang. Ada Atala di depan saya, ada Ibu Masyita, itu penyidik ya yang buat BAP, kemudian ada Pak Suwacono, kanitnya, ada polisi banyak. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku kita nggak tahu. Iya, saya ngaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.